Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial, video pembelajaran mata kuliah pemrograman game dasar ya, teman-teman. Baik, pada serial video tutorial kali ini, kita akan mempelajari sebuah topik yaitu user interface ya. Nanti di dalamnya kita akan juga mempelajari eh, bagian-bagian dari user interface Unity 3D dengan fungsinya. Dan kita juga akan mempelajari sebuah topik yang dinamakan pengaturan view dan object selection. Itu dibungkus dalam modul yang sama, ya, nama user interface. Nah, baik teman-teman, eh, modul kali ini ya akan lebih banyak praktik ketimbang teori ya. Jadi saya harap ketika teman-teman mencoba menyimak video ini, saran saya teman-teman juga bisa sambil menyalakan atau mengaktifkan aplikasi Unity 3D-nya biar bisa sambil nyoba-nyoba gitu ya. Baik, langsung saja teman-teman sebelum kita memulai pembahasan kita, biasanya kita akan eh, apa namanya mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan atau objektif dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa di sini ya mampu menjelaskan bagian-bagian user interface dari Unity 3D beserta fungsinya. Jadi teman-teman nanti diharapkan lebih familiar lagi setelah menyimak video kali ini lebih familiar dengan user interface Unity 3D karena sudah mempelajari bagian per bagiannya beserta fungsinya. Ya. Berikutnya, mahasiswa mampu mengatur custom layout yang diinginkan. Jadi begini ya teman-teman, ketika kita menggunakan Unity 3D, user interface-nya itu bisa kita custom sesuai dengan user preferences kita atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang menurut kita lebih nyaman seperti apa, itu bisa kita custom. Dan itu juga teman-teman harus bisa menggunakan tools-tools untuk mengcustom tampilan dari user interface sesuai dengan yang diinginkan ya. Dan nyamannya bagaimana gitu ya. Tujuan berikutnya adalah teman-teman mahasiswa mampu mengatur sudut pandang terhadap objek. Ya, tadi seperti yang saya singgung di awal bahwa kita juga akan mempelajari bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek. Nah, kemampuan dalam mengatur sudut pandang kita atau view terhadap objek itu sangat penting ya teman-teman. Karena nanti ketika kita ingin memanipulasi sebuah objek ya, itu ada kalanya kita perlu mengatur sudut pandang kita. Kita ingin melihatnya tampak atas, tampak depan, tampak belakang, atau perspektif. Itu tergantung dari bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan teknik object selection. Ya, suatu saat nanti teman-teman ketika kita menggunakan Unity 3D dalam aplikasi atau sebuah project yang besar, di dalam eh, di dalam project kita akan bekerja dengan puluhan bahkan mungkin ratusan game object. Nah, untuk itu kita harus menguasai sebuah teknik bagaimana kita bisa memilih game object itu dengan cepat dan efisien. Karena ketika kita bekerja dengan objek yang banyak, pemilihan objek itu eh, tidak semudah ketika kita hanya memiliki objek sedikit gitu. Nah, kita perlu menguasai teknik-teknik tertentu apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin memilih sebuah objek gitu ya. Ada beberapa teknik yang nanti akan kita pelajari. Nah, itulah teman-teman objektif atau goal atau tujuan yang teman-teman harus eh, upayakan agar tercapai gitu ya. Nah, eh, berikutnya langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu user interface. User interface. User interface ini akan kita bagi beberapa bagian teman-teman ya. Nah, saya akan sambil juga menampilkan Unity 3D-nya agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh yang berkenaan dengan uh, user interface yang akan kita jelaskan. Bentar. Nah, ini. Nah, tadi yang pertama adalah scene view ya. Kalau kita lihat di sini, kita akan membahas user interface yang pertama adalah scene view. Scene view adalah tempat di mana kita menyusun dan mengatur tata letak game objek yang dibutuhkan.
Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah objek, scene view adalah area di mana kita akan paling sering berinteraksi dengannya. Kalau kita sedang menggambar, kita bisa analogikan scene view itu sebagai kanvas ya. Baik. Nah, scene view itu kalau di Unity 3D-nya itu sebelah mana ya? Nah, kita akan coba lihat. Yang disebut dengan scene view adalah ini ya, teman-teman. Di sini ada sebuah panel atau tab bertuliskan scene. Dan tampilan ini kita sebut sebagai scene view. Karena ada banyak jenis tampilan di sini. Kita bisa melihat di sini ada scene view, di sini ada game view, ada view dari asset store, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melihat asset store, kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, saya akan kembali lagi ke scene view. Jadi, pastikan teman-teman objek yang aktif atau panel yang aktif adalah scene. Oh ya, begini ya teman-teman. Kadang-kala ketika kita menggunakan Unity 3D, tampilan apa yang ada di saya itu berbeda dengan apa yang teman-teman lihat gitu ya. Nah, itu dikarenakan Unity 3D memiliki kemampuan untuk diatur, di custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, agar teman-teman tidak bingung, mari kita samakan terlebih dahulu tampilan eh, layoutnya ya, agar teman-teman tidak bingung. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan user interface Unity 3D, maka bagian ini teman-teman tidak perlu khawatirkan. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali ya berinteraksi dengan Unity 3D, maka akan sedikit kebingungan bila kita tidak memiliki tampilan default layout yang sama. Ya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali berinteraksi dengan Unity 3D, mari kita samakan dulu jenis layoutnya. Caranya gimana ya? Oke, yang pertama, teman-teman bisa memilih di bagian sini ya. Ada layout di situ, teman-teman bisa memilih eh, namanya wide layout ya. Jadi di bagian sini nanti, bagian apa namanya? Menu di sebelah kanan atas ya, di sebelah kanan atas teman-teman ada tulisan layout. Itu teman-teman bisa pilih, lalu pilih jenisnya wide layout, yang wide, yang lebar. Nah, teman-teman akan mendapatkan tampilan layoutnya seperti ini. Lagi, pojok kanan atas teman-teman akan mendapatkan sebuah menu bernama layout dan teman-teman bisa memilih jenisnya yang wide layout ya, jenis layoutnya itu ya, kanan atas pilih yang tulisannya wide. Oke, nah setelah kita memiliki jenis layout yang sama, nah ini akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan layout-layoutnya karena teman-teman juga bisa melihat tampilan yang sama. Oke ya, nah setelah teman-teman mengatur semuanya ke jenis layout yaitu wide layout, saya akan jelaskan kembali lagi ke scene view. Pastikan yang sedang terpilih adalah scene view panel ya. Di situ ada dua, ada scene panel, ada game panel. Ada scene view, ada game view. Yang saya tertarik di sini adalah untuk menjelaskan scene view terlebih. Inilah scene view teman-teman. Di sinilah kita akan menambahkan berbagai macam objek, layaknya seperti kita orang yang sedang menggambar atau melukis. Ya saja yang membedakan adalah yang kita ingin tambahkan di sini, yang ingin kita lukis adalah objek-objek 3D. Ya. Oke, itu adalah scene view. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan adalah game view. Bentar ya, saya sambil Oke, game view. Kita kembali ke Unity 3D-nya. Teman-teman sekarang bisa fokuskan ke game view yang ada di samping kanan itu. Nah, apa itu game view? Apa bedanya game view dan scene view? Prinsipnya, game view adalah tampilan ketika aplikasi ini kita jalankan, kita run. Inilah tampilan yang akan terlihat ketika game kita dijalankan. Jadi, kita bisa beranggapan bahwa scene view itu adalah tempat di mana kita mengatur objek-objek, menambahkan objek, mengedit objek. Tetapi kalau game view adalah tampilan di mana game itu dijalankan. Kan kita memiliki environment yang luas. Ada kalanya ketika game dijalankan kita ingin tampilannya itu fokus terhadap objek tertentu. Nah, itu adalah game view yang akan harus kita atur.
Nah, bagaimana cara mengatur game view? Nanti kita akan belajar ya. Cara mengatur game view adalah bukan dengan cara mengubah-ubah melalui game view-nya sendiri malah. Justru yang harus kita lakukan adalah karena game view adalah sudut pandang kamera ketika game dijalankan, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur sudut pandang kameranya. Sebagai contoh ya, misalkan kita tidak terlalu happy dengan tampilan seperti ini. Misalkan kita ingin dia lebih apa namanya, lebih dekat ya game view-nya dengan objek kubusnya dan agak miring gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah teman-teman di sini kita memilih kamera ya. Nah, ini kamera dan kita dekatkan kameranya dengan objek yang sedang kita lihat, lalu kita atur. Nah, ini ya. Jadi kameranya saya agak ke samping kanan kan, maka nanti di game view-nya pun objek kubusnya akan ada di sebelah kiri. Kita lihat di situ. Ya. Jadi intinya scene view adalah di mana kita mengatur, mengedit, meletakkan objek dan game view adalah apa yang sedang terlihat oleh kamera. Dan itu pun akan terlihat ketika game di. Oke, berikutnya adalah hierarchy panel. Ya. Berikutnya adalah hierarchy panel. Ini ya, hierarchy panel. Ya. Interface yang kedua yang sangat penting juga. Mari kita lihat hierarchy panel itu ada di mana. Nah, hierarchy panel adalah ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini hierarchy panel. Jadi hierarchy panel adalah list dari semua game objek yang ada di scene view kita. Jadi ketika kita meletakkan game objek cuma di sini, itu pun akan terlihat oleh di hierarchy panel. Kalau di sini kita melihat ada 3 buah game objek, maka di scene view kita pun sebenarnya ada 3 buah game objek yang kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang tidak. Mari kita lihat satu persatu. Ini main kamera. Main kamera itu yang ini, teman-teman. Ini. Dan ini ada lighting, cahaya, ya. Dan tentunya adalah objek yang ketiganya adalah kubus yang tadi sedang kita main-mainkan. Jadi, scene view dan hierarchy panel adalah kalau scene view itu visual, ya. Kalau hierarchy panel adalah game objek yang ditampilkan, list game objek yang ditampilkan secara hierarki. Apa fungsinya hierarchy panel? Ya, banyak sekali teman-teman fungsinya ya. Salah satu di antara ada mempermudah kita dalam memilih objek. Karena kita bisa memilih objek langsung lewat scene view. Dan kadangkala kita juga memerlukan memilih objek melalui hierarchy panel. Ketika kita sudah bekerja dengan objek yang sangat banyak, ratusan, ya, akan yang satu ada di sini dan bisa saja objek kita berikutnya ada di sebelah kanan jauh sekali gitu. Ya kalau kita ingin berpindah dari satu objek ke objek lain itu sama sangat lama ya. Kita akan lebih cepat memilihnya melalui hierarchy panel. Ya. Itu salah satu fungsinya. Walaupun sebenarnya masih banyak fungsi yang lain dari hierarchy panel, tapi itu akan kita pelajari sambil jalan. Ya. Berikutnya project panel. Berikutnya adalah project panel. Nah ini project panel. Apa itu project panel, teman-teman? Mari kita lihat di Unity 3-nya. Project panel bisa teman-teman lihat di bagian sini, teman-teman. Ya. Intinya project panel adalah uh, letak aset kita. Letak aset kita. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari ya apa itu aset ya. Saya harap teman-teman masih mengingat gitu ya. Dan project panel ini kita meletakkan aset di sana. Jadi misalkan kita punya kumpulan gambar kita akan tersimpan di project panel. Kita memiliki kumpulan audio kita akan tersimpan di object panel. Kumpulan karakter orang gitu ya. Kumpulan karakter orang akan tersimpan juga di object panel. Nah, apa bedanya dengan hierarchy panel? Beda ya teman-teman. Jadi, misalkan kita memiliki objek orang. Selama orang tersebut belum kita letakkan di dalam scene, maka dia tidak akan muncul di hierarchy panel. Dia masih tersimpan di dalam project panel dalam bentuk aset yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Kita bisa anggap dia sebagai library gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah, saya akan switch dulu ke sini. Nah, ya. Berikutnya adalah
Inspector panel. Inspector panel. Inspector panel, mari kita lihat di Unity 3D-nya ada di mana. Inspector panel. Inspector panel ada di sebelah sini, teman-teman. Apa fungsinya? Inspector panel akan muncul disesuaikan dengan objek yang sedang kita pilih. Dan kita bisa melakukan pengaturan terhadap objek-objek tersebut. Pengaturan parameter. Contoh, misalkan saya sedang memfokuskan pada objek cube, maka yang akan tampil di inspector panel adalah parameter-parameter atau pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan objek yang sedang terpilih atau cube. Misalkan saya sedang memilih main kamera, saya pindahkan ke main kamera, maka apa yang akan tampil di inspector panel juga akan disesuaikan dengan kameranya. Jadi, setiap objek memiliki pengaturan parameter yang berbeda-beda, dan pengaturan parameter tersebut bisa kita ubah melalui inspector panel. Jadi, intinya kita harus benar-benar memperhatikan terlebih dahulu sebelum kita akan merubah-rubah nilai yang ada di inspector panel. Pastikan terlebih dahulu bahwa objek yang kita pilih itu sudah benar atau belum. Jangan sampai yang kita inginkan adalah mengatur posisi kubus, tetapi yang sedang terpilih adalah posisi kamera. Ya. Maka sebenarnya kita sedang ubah-ubah adalah posisi kamera, bukan posisi kubus. Jadi pastikan terlebih dahulu ketika kita ingin merubah-rubah nilai yang ada di inspector panel, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa objek yang terpilih sudah sesuai dengan apa yang ingin kita manipulasi. Ya. Nah itu teman-teman bagian user interface yang penting ya perlu teman-teman pahami. Dan bagian-bagian lainnya akan kita pelajari tentunya sambil jalan aja ya. Kalau kita jelaskan satu persatu di awal, maka teman-teman akan pusing ya. Karena pusingnya gimana ya? Karena kita sama sekali belum pernah berexperience dengan Unity 3D, tapi tiba-tiba sudah dijelaskan bagian per bagiannya gitu. Teman-teman akan pusing. Akan lebih mudah kalau kita jelaskan bagian-bagian tersebut sambil jalan ketika kita menggunakan fitur-fitur tersebut. Oke, baik. Berikutnya adalah pengaturan view. Pengaturan view. Dan pengaturan view ini saya akan potong pada video tutorial berikutnya. Jadi pengaturan view dan object selection itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami ya, memahami bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi dan kegunaan dari masing-masing layout yang ditampilkan dalam sebuah user interface Unity 3D. Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada scene view, ada game view, ada hierarchy panel, ada project panel, dan inspector panel. Bagian-bagian inilah bagian-bagian terpenting yang menyusun user interface Unity 3D. Oke, dan mudah-mudahan itu bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya ya, yang akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang dan memilih sebuah objek. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.